ada ide nih. Ada ide nih. Ya. Mudah-mudahan dari atau melalui video ini harapan saya selaku keluarga itu Dava itu bisa lah ibaratnya bakatnya itu tersalurkan. Atau ada pihak-pihak tertentu atau yang berkompeten itu bisa memfasilitasi atau mendampingi bahkan mensupport Pak ya. Betul. Yang harapan saya dan harapan netizen yang banyak komentar itu belum ada solusi. Semoga Dava itu kelak bisa berguna bagi bangsa dan amin. Dan untuk generasi anak-anak Indonesia sebenarnya saya itu yakin Pak, generasi Indonesia itu anak-anaknya cerdas semuanya. Cuma memang banyak yang tidak terekspos juga. Tidak terekspos ya. Gitu. Jadi ya melalui teknologi mudah-mudahan anak-anak atau generasi bangsa kita juga bisa berkecimpung atau ikut andil juga dalam pengembangan teknologi yang ada di negara kita yang bisa bersaing dengan negara-negara luar. Waktu bikin video umur 7 tahun ya Pak? Sebenarnya mulai saya upload di Facebook ya. Pertama saya kan Instagram juga belum buat. Ya. Nah, saya itu kan pakai Facebook. Nah, itu sekitar usia berapa ya ngomongnya masih cadel lah. Kalau cadel kan bilangnya velo itu. Masih belajar. Mulai TK kalau nggak salah ya. Mulai TK. Bentar ya tak ngomong. Masih TK Pak. Masih TK. Sebenarnya saya iseng sih Pak, bukan untuk konten atau seperti apa, tidak. Sebenarnya saya iseng waktu dia ya aktivitas gitu tiba-tiba dia ngejak ngomong terus saya video, makanya di Facebook itu kebanyakan video yang saya upload itu ya ala kadarnya apa adanya. Apa jadi keseharian waktu kita berkomunikasi sama anak gitu ya. Makanya kadang cuma pakai kolor karena memang nggak saya setting gitu loh. Lebih ya terkait yang Bapak sampaikan tadi, memang ada pihak yang berkomentar waktu dapat viral kemarin terkait eksploitasi anak seperti itu. Sebenarnya saya mendokumentasikan Dava itu bukan atas dasar paksaan Pak. Jadi memang Dava lagi aktivitas, dia minta direkam, kadang dia maksa untuk direspon juga gitu loh. Jadi bukan serta merta untuk mendapatkan input balik lah Pak ya. Iya. Dan saya mengomentari yang Bapak sampaikan tadi, memang betul sebenarnya harapan saya dengan melihat potensi Dava yang seperti ini ya Pak ya. Iya. Dava ini kan memang berbeda Pak, bisa dibilang berbeda dari anak-anak yang lain, terkait dari kemampuannya dia itu memang berbeda lah. Harapan saya itu kepada lembaga atau instansi atau dinas-dinas terkait itu ada perhatian buat Dava, gimana cara Dava itu nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Harapan saya seperti itu. Iya. Karena memang jenengan juga sudah tahu, Bapak juga sudah tahu, Dava dengan pola pikir Dava yang seperti ini, Dava disuruh ngerjakan pelajaran kelas 3 itu terus terang saya jujur ya Pak, itu kurang tertarik Pak. Bahkan maksudnya pelajaran di sekolah? Iya, pelajaran di sekolah itu kurang tertarik. Kurang tertariknya dia, aku bosen gitu loh. Dia itu sudah pengen kayak gini, bereksperimen. Betul Pak. Jadi seperti pelajaran dasar, sekolah dasar kelas 3 pada umumnya yang usia kelas dia sekarang ya, itu memang kayak baca tulis hitung dia sudah menguasai. Terus harapan dia memang betul Pak, dia itu pengen ada wadah, ada fasilitas yang memang sesuai dengan keinginan dia. Masa keinginan itu dalam artian pendidikan gitu. Jadi kemarin saya kan juga sempat datang ke psikolog juga Pak, bahkan tes kecerdasan juga. Ini Pak, sedikit saya cerita Pak. Kemarin waktu istirahat itu kan ada kelas 6 yang sudah mau lulus Pak. Saya juga tanya, Dek, kelas 6 itu pelajarannya apa? Yang soal IPA ada nggak? IPA nggak ada. Yang ilmu pengetahuan sama fisika kayak gitu loh. Oh, IPAS ada. Ternyata IPAS sekarang IPAS ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Ya itu. Saya coba tes soal astronomi. Nggak ada yang bisa jawab kok. Malah siapa yang bisa jawab. Nah, tahunya gimana Pak? Saya salah sebentar ya. Dari teori-teori yang didapat itu secara otodidak, kalau saya baca di saya tahu di media ya.
itu belajar dari YouTube, sekali rekam dia memori, apa baca buku apa gimana Pak? Baik, setahu saya. Iya. Cara belajarnya ya? Ya. Cara belajarnya dia itu lebih senang dan tertarik melihat video. Video yaitu. Jadi melihat, mendengar itu ya? Iya. Nah, sepengetahuan saya Pak, Dava itu kelebihannya itu di cara tangkapnya dia itu cepat banget. Daya tangkap sama logikanya. Iya, logikanya itu jadi mengembangkan imajinasinya itu. Betul. Jadi seperti ini Pak. Iya. Umpama dia melihat alat kayak gini ya Pak, sekali lihat diperhatikan, dia langsung paham. Iya, betul Pak. Ini saya merespon pernyataan Bapak yang itu ya. Betul. Makanya saya itu dari semenjak melihat potensinya Dava dan kemampuannya Dava itu saya berpikir begini Pak. Seharusnya Dava ini dapat mentor istilahnya gitu. Jadi mentor atau pembimbing Pak. Mungkin Pak, pemikiran saya ya. Barangkali ada mentor atau pembimbing bagi Dava. Saya yakin kemampuannya dia itu sekarang ini jauh lebih. Saya yakin banget. Nah, kalau sampai saat ini yang pernah menawari atau menyediakan itu dari pihak mana Pak? Kalau untuk sampai detik ini atau belum ada sama sekali? Sementara sampai detik ini itu belum ada Pak. Belum ada. Jadi dari pihak pemerintah pun juga belum ada. Seharusnya kan kalau menurut saya ya Pak, itu pemerintah sih yang lebih mungkin harusnya begitu. Berkewajiban seharusnya kan pemerintah kalau menurut saya. Jadi sampai detik ini belum ada. Sedangkan hasil dari tes kecerdasan kemarin dan saya diskusi kepada psikolog itu pun kan juga menyarankan untuk melakukan diskusi juga dari pihak sekolah juga, karena memang Dava ini kondisinya atau kemampuannya itu berbeda, jadi harus ada penanganan yang khusus. Bahkan kemarin Bapak Kepala Dinas pun juga kan sudah beberapa kali meninjau Dava juga, dan beliau juga menyampaikan betul Dava ini Dinas Pendidikan Bojonegoro. Ya betul. Itu pun menyampaikan bahwa ya betul Dava ini memang harus ada penanganan khusus. Ya. Jadi nggak bisa kalau dia disuruh mengikuti pelajaran seperti anak-anak pada umumnya, nggak bisa. Nggak bisanya itu bukannya dia nggak bisa dan nggak tahu, tidak, tapi secara otomatis seolah-olah kayak gini loh Pak. Yang saya rasakan dari saya sering ngobrol sama Dava, saya tanya kenapa dia kok nggak mau sekolah kayak, maksudnya dalam artian nggak mau sekolah di kayak orang normal gitu ya. Dia jawabnya gini, seolah-olah gini Pak, umpama saya yang sudah lulus SMA disuruh kembali dipaksa untuk mengikuti atau belajar pelajaran kelas 3 SD, otomatis saya ya ada rasa tertarik, aras-arasan kalau jawab buat apa. Dan Dava memang menyampaikan seperti itu. Ini aku nggak pengen kayak gini pelajarannya, sudah nggak kayak ini. Ini kalau kata Dava ya, aku tuh pengennya sudah bereksperimen atau mempelajari sesuatu atau meneliti sesuatu atau menciptakan. Bahkan dia menyampaikan menciptakan teknologi yang belum ada, sempat ngayal seperti itu. Sudah betul itu alurnya sudah betul ya Pak ya. Jadi memang kit ini kan tujuannya begitu, tapi ya memang butuh biaya banyak sih kalau chip itu, karena memang ya tidak mahal, ilmu kan juga mahal Pak, ibaratnya kayak gitu, tapi tidak masalah. Barangkali ini yang dengar ya dari pihak Arduino mau memfasilitasi, mensupport, oke. Itu akan jauh lebih bagus, mungkin seperti itu. Soalnya daya pikir sama daya imajinasi terus dengan tingkat kecerdasan seperti itu, saya lihat kok masih mampu gitu loh Pak. Dengan enjoy-nya itu nggak ada beban psikologis gitu. Dia menikmati sekali. Betul Pak, memang betul. Kenapa? Sebenarnya kan banyak juga Pak yang berkomentar. Jangan jadi tukang servis seperti itu. Sebenarnya begini Pak, kenapa kok Dava itu kadang memperbaiki kipas angin seperti itu? Sebenarnya gini, itu Bapak yang ngajari atau dia sendiri bisa Pak? Dia sendiri, malah saya nggak tahu Pak. Dia gini Pak, dia ya kadang itu tak ingetin dia, namanya anak kecil, cuma kadang tak ingetin dia. Ketika dia tanya, Mas bahaya itu listrik, enggak ayah, saya tuh tahu yang mana bahaya, mana yang nyetrum, mana yang enggak. Oke, tapi namanya orang itu nggak tahu, kadang kecelakaan gitu. Ya, makanya kadang dia kalau main listrik 220 pasti dia panggil aku, ayah, aku tolong panggil sebentar panggil ya, aku mau main listrik. Dia tahu kalau listrik 220 yang rangkaian rumah tangga ini, umpama dia tersengat listrik, dia nggak mungkin bisa terbunuh seketika langsung kan, enggak. Butuh dilihat
itu proses. Gitu. Dia tahu makanya dia kesetrum pun sering dia. Dia itu sudah terbiasa, apalagi kalau listrik statis itu Ya, sudah sering. sudah sering, ya. Kayak kena gitu nggak kaget, cuma paling repot dulu nyetrum, cuma gitu aja. Ya, Dek apa? Dek, ini lagi ngeliatin apa itu? Pokoknya cari ilmu terus ini di Dava ini sih ya. Ya, dari kecil gini Pak, kan banyak orang yang penasaran belajarnya bagaimana, baca buku apa seperti itu. Dava itu dari kecil memang umur di bawah 4 tahun itu sudah tak pegangin gadget Pak, HP. Cuma saya kontrol gitu loh. Jadi dia melihat apa, terus mengunjungi situs apa, itu kan bisa terekam. Bisa semua. ya, dari story bisa. Ya, story, email kan pakai email saya Pak, Iya, jadi saya iya. kontrol. Terus terkait apa namanya, waktu melihat tuh terlihat layar itu pun saya batasi Pak gitu. Jadi saya, namanya kan anak kecil ya Pak, Anak kecil. kasihan kalau matanya itu ibaratnya minus atau apa, Iya, iya, kena paksa radiasi, ya. layar HP gitu. Jadi saya batasi Pak. Dia cari-cari sendiri Pak, dari kecil itu cari-cari sendiri, pengen tahu apa. Nah, kalau sementara pencarian googling kan pasti ngetik. Ya. Nah, sejak umur berapa bisa pencarian pakai begitu? Atau scroll aja, Pak? Ini punya komputer kan baru. Oh, iya. Itu pun disupport sama follower gitu, iya. Termasuk yang ini juga disupport sama Bintang Kreatif. Ini full disupport, ini Disupport, gratis ya. ini ya. Nah, itu kalau ngetik dia baru tahu setelah bisa nulis, bisa baca itu. Tapi kalau sewaktu belum sekolah dia pakai suara. Oh ya, pakai mic-nya Google bisa. Ya, pakai voice itu. Pakai voice. Ini videonya kan viralnya 2026. Ya, viralnya sebelum Lebaran kemarin toh. Tapi video ini kayaknya sudah sampai di-share ke luar negeri loh, Pak. Soalnya kemarin saya melihat video reaction itu dari Malaysia itu juga sudah ada. Ya. Kayaknya begitu. Sudah banyak sekali sebenarnya. Cuman kadang ya kita kurang esensi itu ya lebih mendorongnya gini loh, Pak. Lebih mendorongnya itu karena kita harusnya peduli dengan tindakan cepat. Jadi adanya sebuah wadah untuk penanganan. Jadi bukan untuk Dava aja yang mungkin dari luar daerah yang berkemampuan seperti Dava. Itu mungkin bisa ditampung dalam satu wadah yang berkebutuhan khusus dan disesuaikan dengan porsinya. Jadi di atas orang normal lah, ibaratnya dari pendidikan formal biasa ya. Nah, itu yang saya kira belum. Pelajaran kayak kalau yang kayak teori itu atau hafalan itu sangat tidak tertarik. Tapi kan daya ingatnya kuat saya lihat. Iya. Negatifnya Dava ya, saya sampaikan. Ketika dia tidak mau, dia itu ngeblok Pak. Jadi istilahnya kayak nutup. Jadi kalau dia Paksa. Paksa ya nggak mau. Nggak mau. Nah, tapi ketika dia mau, dia langsung bisa. Nah, sementara ini yang dia dapat sistem pelajaran atau sistem mengajar di sekolahnya, itu kan selalu gurunya kan mengulang-ulang. Nah, Dava nggak maunya itu dia ajari ditelangin 1 kali aja, dia langsung nangkep. Nah, kalau diulang-ulang dia nggak mau, dia bosan. Ya. Nah, sedangkan yang diajar di situ kan bukan cuma Dava, tapi ada banyak. Nah, kalau itu cuma satu, kendalanya itu Pak. bisa mengikuti. Kan repotnya di situ Pak. Di situ, betul. Makanya saya itu berterima kasih kepada pihak sekolah sudah memaklumi Dava. Ini saya ada satu tambahan lagi Pak. Iya. Ya, barangkali ada dari badannya pemerintah atau dinas-dinas terkait yang menjembatani atau membuatkan wadah buat anak-anak atau generasi bangsa yang mempunyai potensi seperti Dava ya Pak ya. Iya. Diberikan wadah jadi nanti bisa berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dan nanti bisa bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Iya. Jadi harapan saya melalui video ini Pak, melalui Dava bisa bermanfaat bagi anak-anak generasi bangsa negara Indonesia tercinta. Harapan kami jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan share-nya bila video ini bermanfaat, dan semoga bermanfaat dan juga memberikan inspirasi bagi generasi muda yang lain ya, seperti Dava yang lain. Supaya menyusul dan segera diberikan wadah yang tepat atau istrinya dibentuk. Nah, khususnya mungkin kalau ini ada perwakilan dari pihak Kabupaten Bojonegoro ini yang punya kawasan, terus kemudian sampai pusat pun bisa. Lah mungkin kalau Bapak Prabowo sendiri mendengarkan harapan kita, Bapak juga punya mungkin sekolah-sekolah terpadu, senang anak-anak yang berpotensi seperti itu. Nggak ada salahnya Bapak jenengan
mungkin bisa respon cepat untuk Dedava ini. Oke, sekian dulu, terima kasih dan semoga bermanfaat. Untuk video-video mendatang akan segera kita lakukan penelusuran lagi di lain waktu.